Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Gunawan, NIM 2087257 dari Prodi Pendidikan Pelatihan asal Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh materi dari perilaku motorik dan kontrol motorik. Istilah perilaku motorik atau motor learning dan kontrol motorik atau motor control menjadi semakin populer sebagaimana terbukti oleh pemakaiannya dalam literatur. Perilaku gerak mencakup faktor belajar dan proses belajar yang berkaitan dengan performance yang diungkapkan dalam gerakan. Adapun belajar motorik berhubungan dengan keadaan yang berkaitan dengan pengembangan gerakan. Adapun belajar motorik berhubungan dengan keadaan yang berkaitan dengan pengembangan dalam belajar. Sementara kontrol motorik nampaknya berkaitan dengan proses beroperasi dalam kondisi-kondisi khusus. Dalam kasus terakhir, titik beratnya terletak pada perilaku atau proses yang mendasarinya yang konsisten dari percobaan satu ke percobaan lain. Dalam kasus terdahulu, yang dianalisis adalah perubahan perilaku dan cara berlangsungnya proses perubahan itu. Ahli kontrol motorik menyelidiki tugas isolasi dan faktor atau neurologis, psikologis serta biomekanis yang berpengaruh terhadap kontrol gerakan. Namun boleh ditafsirkan bahwa belajar motorik perilaku motorik dan kontrol motorik sebagai ungkapan-ungkapan yang kurang lebih semakna, karena seringkali perbedaan dalam pemaknaan istilah itu tidak jelas. Contohnya, atlet misalnya belajar posisi tertentu dengan melihat film dan mendengarkan penjelasan pelatih selama seminggu. Namun mereka mungkin tidak menerjemahkan proses belajar itu ke dalam perilaku sampai tiba waktu pertandingan. Beberapa pemain bahkan tidak melakukan apa-apa selama waktu yang agak panjang karena sakit atau cedera. Jadi di sini kini mengatakan bahwa potensi untuk berbeda adalah berasal dari belajar, meskipun perilakunya mungkin tak dipengaruhi dengan segera. Tiga observasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perbedaan antara learning, performance, dan tindakan yang dibahas lebih detail. Belajar merujuk pada kemungkinan potensi perubahan perilaku dan tindakan merujuk pada penerjemah potensi ini ke dalam perilaku. Bahwa semua perilaku dipelajari. Perilaku yang lebih sederhana adalah hasil dari refleks. Sebuah refleks dapat didefinisikan sebagai responden yang tak dipelajari lebih dahulu atau respon pembawa internal dalam rangka reaksi terhadap kelompok stimulasi tertentu. Contohnya, bersin ketika hidung pada Anda tergelitik, kaki Anda tersentak mendadak ketika lutut Anda dipukul, atau secara mendadak menarik tangan saat tersengat api adalah contoh dari tindakan refleks. Perilaku yang kompleks juga bisa merupakan bawaan. Jika pola perilaku yang kompleks adalah warisan genetis, maka perilaku itu akan disebut sebagai contoh dari insting atau insting naluri. Perilaku naluriah antara lain adalah aktivitas seperti membangun sarang, migrasi, hibernasi, dan perilaku kawin. Selama beberapa waktu, para psikolog menjelaskan pola perilaku yang kompleks ini dengan menyebutnya sebagai insting atau naluri. Jadi kita mengatakan bahwa burung dan ikan melakukan migrasi karena mereka punya insting membangun sarang, karena istilah ikan melakukan migrasi karena mereka punya insting membangun sarang. Karena istilah instinktif ditawarkan sebagai penjelasan mengenai perilaku, kini kita cenderung menggunakan istilah perilaku spesies Hindi dan Timbergate 1998. Karena istilah itu lebih bersifat deskriptif, perilaku spesifik adalah perilaku yang kompleks yang tak dipelajari oleh lebih dari dahulu dan relatif tidak bisa dimodifikasi dilakukan oleh binatang spesies tertentu dalam situasi tertentu. Contoh lain tadi tampaknya merupakan perilaku yang pelajari adalah tindakan tupai yang mengubur kacang.
Bahkan ketika bayi tupai dibesarkan secara terpisah dari tupai lainnya dan ia baru melihat kacang untuk pertama kalinya, ia berusaha untuk menguburnya. Pola perilaku mengubur kacang ini selalu terjadi walaupun kacang itu diletakkan di atas lantai kayu yang keras. Tupai itu menggaruk-garuk lantai dengan gerakan seolah-olah akan menggali lubang, meninikan kacang itu dengan hidungnya dalam usaha untuk memasakkan kacang itu ke dalam lantai, dan kemudian melakukan gerakan menutupinya dengan cakarnya. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.